Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan masih membahas ya di permasalahan untuk pemecahan solusi persamaan non-linear, tepatnya pada metode terbuka. Nah, hari ini kita akan membahas metode secant. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini kita sudah membahas metode Newton-Raphson ya. Nah, di sebelah kanan ini terlihat adalah prosedur iterasi untuk metode Newton-Raphson ya. Jadi XR plus 1 ini berarti nilai X untuk iterasi saat ini ya itu diperoleh dengan nilai X di iterasi sebelumnya dikurangi nilai X tersebut dimasukkan ke fungsi dibagi dengan nilai X tersebut dimasukkan ke turunan fungsi ya. Nah, ini merupakan metode Newton-Raphson di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah membahas ya, kenapa metode Newton-Raphson ini paling populer. Nah, metode Newton-Raphson itu paling populer kemarin karena apa? Karena dia cepat ya, sangat cepat. Untuk persoalan yang sama ketika dilakukan pencarian solusi dengan bisection ataupun dengan regula falsi dibandingkan dengan Newton-Raphson itu Newton-Raphson paling cepat ya, maka dia merupakan metode yang populer. Nah, kemudian kita juga sudah membahas sedikit ya bahwa Newton-Raphson ini memiliki kelemahan ya. Coba diingat-ingat kelemahannya adalah apa? Nah, ini terlihat ya dari gambar prosedur iterasinya di sini. Ini kan ada nilai turunan fungsi ya, f aksen XR, ini kan berarti kita membutuhkan f aksen ya, atau turunan fungsi. Nah, kelemahannya berarti untuk fungsi-fungsi yang sulit seperti itu kita perlu mencari turunannya ya, maka itu diperlukan step lebih lanjut ya. Jadi bukan operasi numerik biasa, melainkan kita perlu mencari turunannya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan fokus untuk menghandle kelemahan dari metode Newton-Raphson ini ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Maka dari itu kita perkenalkan ini namanya metode secant. Nah, prosedur iterasi metode Newton-Raphson itu memerlukan perhitungan turunan fungsi ya, tadi yang bagian f aksen tadi ya. Sayangnya, tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Nah, bagian turunan fungsi tadi ya, f aksen tadi itu dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Nah, modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant atau yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke metode secant, ini saya mau bahas dulu apa sih itu secant line ya. Jadi secant itu yang dimaksud di sini adalah secant line ya. Nah, ini aja kita bahas. Dalam geometri, secant line ini adalah garis yang memotong kurva minimal 2 titik yang berbeda. Nah, kata secant sendiri ini berasal dari kata Latin secar, saya nggak tahu ya cara baca yang benar. Secar ya, itu intinya dia berarti memotong ya. Nah, kalau memotong kemudian di sini juga disebutkan minimal 2 titik, maka ini saya bisa tunjukkan gambarnya pada sebuah lingkaran ya. Ini gambarnya saya peroleh dari Wikipedia. Nah, di sini diperlihatkan secant line ini adalah yang hijau ini ya. Yang hijau. Nah, ini yang kemudian saya kotakin menjadi kuning, ini merupakan secant line. Nah, di lingkaran ini terlihat ya bahwa dia memotong 2 titik ya di sini dan di sini. Nah, maka ini bisa disebut sebagai secant line. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Newton-Raphson itu coba teman-teman cek di slide ya. Itu saya menyebutnya garis singgung itu adalah garis apa? Tangan ya kan. Nah, begitu pula di sini ya. Di pengertian di gambar di Wikipedia ini, garis tangan ini tidak lain adalah garis singgung ya. Jadi kalau di kasus kita itu kita fungsinya itu gambarnya kan kurva ya. Kalau di sini lingkaran nggak masalah ya. Jadi sama saja. Intinya perbedaannya adalah
Kalau secant line itu memotong di 2 titik ini ya, penggambarannya. Kalau tangan itu menyinggung. Nah, kalau menyinggung kan pasti di 1 titik ya. Jadi, alih-alih menggunakan tangan ya, pada pertemuan kali ini metode secant line itu maka kita akan menggunakan apa? Secant. Nah, jadi coba di rekam dulu ya, perbedaan utamanya itu adalah kalau yang kemarin kita menggunakan tangan, kalau hari ini kita menggunakan secant atau secant line ini ya disebutnya. Nah, next, kita masuk ke bagaimana prosedur dari metode secant sendiri ya. Nah, tadi kuncinya kita sudah pegang ya, bahwa kita akan menggunakan secant line. Nah, metode secant ini menggunakan secant line ya, sebagai hampiran tangan line pada metode Newton-Raphson ya. Karena tadi kita berangkatnya dari kelemahan metode Newton-Raphson ya, maka metode secant itu sebenarnya kita masih utamanya menggunakan metode Newton-Raphson. Hanya saja bagian kelemahannya ini kita akan coba atasi, yakni dengan menggunakan secant line sebagai hampiran tangan line. Nah, karena secant line di lingkaran tadi ya, itu kan minimal butuh 2 titik ya, maka prosedur iterasi metode secant ini juga membutuhkan 2 tebakan awal. Nah, beda dengan metode Newton-Raphson itu karena menggunakan tangan line atau garis singgung, berarti dia hanya perlu 1 titik ya. Jadi kalau di secant line dia butuh 2 tebakan awal, kalau di Newton-Raphson dia hanya butuh 1 tebakan awal ya. Nah, coba kita lihat di sini ada grafik fungsi Gx ya. Nah, sesuai dengan definisi metode secant ini kita perlu 2 tebakan awal ya. Ini random saya letakkan di titik-titik merah ini ya. Nah, dari kedua titik merah ini kan saya bisa hubungkan garis ya. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan garisnya. Nah, tapi coba saya pertebal dengan garis biru ya. Saya hubungkan kedua titik sehingga saya bisa tarik garis. Yang mana garis itu kan akan memotong sumbu X ya. Nah, tepatnya ada di titik yang kuning. Nah, seperti ini. Nah, tadi ya disebutkan bahwa kita menggunakan secant line sebagai hampiran tangan line. Nah, ini coba saya coret-coret dulu. Nah, untuk tangan line ya, yang sebelumnya itu semisal kan seperti ini posisinya. Nah, titiknya kan semisal di sini ya. Semisal ini adalah tangan line. Dari metode Newton-Raphson ya kan. Nah, ini adalah tangan line-nya. Nah, di metode ini kita tidak menggunakan tangan line, melainkan kita menggunakan garis yang memotong 2 titik ini, alias namanya adalah apa? Secant line. Nah, garis ini menggantikan garis singgung ini ya. Jadi, kita ini bisa menghitung gradien dari garis ini sama ya, caranya sama. Jadi caranya masih sama, kita akan menghitung gradien, tapi yang kita gunakan garisnya bukan garis singgung melainkan garis potong ini ya. Nah, makanya di sini saya tuliskan ada delta Y, kemudian bagian bawahnya ada delta X. Karena kalau kita mau menghitung kemiringan, itu kan kita menghitung delta Y dibagi dengan delta X. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya itu seperti ini ya, kita menghitung delta X-nya tuh sampai bawah sini ya, ini merupakan delta Y dari Newton ya, karena dia delta Y dari garis singgung, kemudian delta X-nya ya dia yang memotong misal di daerah sini gitu ya. Nah, ini adalah delta X dari Newton. Nah, kalau sekarang kita menggunakan garis singgung, maka delta Y dan delta X-nya itu ya yang digambarkan ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya tidak bingung. Ini yang Newton kemarin kita tidak gunakan ya. Sekarang kita gunakannya adalah delta Y dan delta X dari garis secant line. Nah, ini untuk mempermudah, misal saya kasih nama titik-titiknya ada titik A, titik B, dan titik C, maka ini kan bisa saya hitung ya, gradiennya adalah apa? AC per BC ya. Nah, ini saya tuliskan prosedur Newton-Raphson, sebenarnya kan XR plus 1 sama dengan XR minus F
XR dibagi F aksen XR, di mana F aksen ini kan merupakan turunan. Nah, gantikan garis singgung atau tangen dengan secant line, sehingga untuk menghitung F aksen ini menjadi, nah jadi ya seperti yang tadi saya bilang, untuk rumusnya ini tidak ada yang berubah awalnya ya, hanya saja kita melihat garisnya ini sekarang garis biru. Nah, kemarin F aksen ini kan merupakan apa? Tidak lain adalah gradien ya. F aksen ini kan gradien dari kurva. Nah, merupakan gradien garis singgung ini ya, gradien garis singgung. Nah, di metode Newton, gradiennya ini bukan lagi gradien garis singgung, melainkan gradien apa? Secant line ya. Jadi ini gradien, tadinya gradien tangen. Kita gantikan ya. Kita gantikan garis singgung tangan dengan secant line, maka gradiennya juga kita gantikan. Nah, untuk menghitung gradien dari secant line ini bisa kita hitung, ya ini adalah apa? Fx ya kan minus Fx R minus 1. Ya, sini saya tuliskan dulu untuk titik A ini kan tidak lain adalah Fxr ya kan. Kemudian titik B ini adalah Fxr minus 1 ya kan. Nah, maka untuk delta Y-nya ini kan di titik C ini kan nilai tingginya sama dengan titik B ya. Maka delta Y-nya ini kan sama dengan Fx dikurangi Fxr minus 1 ya, yang bagian atas. Kemudian untuk delta X-nya alias BC ini bisa kita lihat bahwa panjangnya ini merupakan XR dikurangi XR minus 1 ya. Jadi untuk menghitung gradiennya atau F aksen dari garis biru ini sekarang kita pakai yang ini ya. Nah, sehingga kita bisa substitusikan ya untuk F aksennya ini kita substitusikan ke prosedur Newtonnya. Nah, sehingga di sini XR-nya tetap ya kan. XR plus 1 sama dengan XR-nya tetap minus F XR-nya juga tetap ya. Yang kita gantikan adalah F aksennya. F aksennya ini kita gantikan dengan yang di sebelah sini. Fxr dikurangi F XR minus 1 dibagi XR minus XR minus 1. Nah, ini kan karena dibagi ya, berarti dia akan dibagi pembagian, berarti mudahnya adalah dibalik ya kan. Sehingga yang XR minus 1 ini akan menjadi yang bagian atas. Kemudian Fxr minus Fxr minus 1 ini menjadi bagian bawah. Nah, ini merupakan prosedur metode secant ya. Jadi sudah selesai. Metode secantnya itu prosedurnya adalah tadi sama dengan metode Newton, akan tetapi supaya kita tidak perlu lagi menghitung turunan fungsi ya, ini kita gantikan dengan ini tadi ya, perhitungan gradien dari garis secant. Nah, kita lihat bahwa di dalam prosedur iterasinya ini kan sudah nggak ada apa? F aksen ya. Ini semua bentuknya cuman Fx ya kan. Nah, ini berarti lebih mudah ya untuk kita kerjakan. Kita tidak perlu perhatikan ini fungsi apa, turunannya seperti apa, itu kita tidak perlu perhatikan ya. Kita tinggal masukkan nilai X ke dalam fungsinya. Nah, sama seperti metode Newton-Raphson ya, kondisi berhentinya ini bisa kita gunakan galat mutlak. Nah, ini kebalik ya gambarnya. Nah, ini saya agak kebalik ya. Galat mutlak itu adalah yang ini. Kemudian galat mutlak relatif hampiran ini adalah yang ini ya. Jadi kalau galat mutlak biasa ini kita selisihkan iterasi sekarang dengan sebelumnya, kemudian kita mutlakkan. Kemudian ini karena dibagi dengan nilai hampirannya, berarti ini merupakan nilai relatif hampiran. Kemudian ini dimutlakan. Nah, jadi kondisi berhentinya boleh memakai galat mutlak ataupun galat relatif hampiran ini juga boleh ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, gambar kurvanya tadi ini sangat mirip dengan metode yang pernah kita bahas. Metode secant ini mirip dengan metode regula falsi, namun sesungguhnya prinsip dasar keduanya itu berbeda. Seperti yang dirangkum pada tabel di slide berikut ini ya. Jadi ini saya sajikan untuk perbedaannya. Nah, di sini
di sebelah kiri ini adalah metode regula falsi, di sebelah kanan adalah metode secant ya, metode yang hari ini kita bahas. Nah, untuk metode regula falsi ya tentu saja karena merupakan metode tertutup, maka diperlukan dua buah nilai awal AB itu merupakan apa? Ujung selang. Nah, karena selang maka kita perlu cek ya kan FA dikali FB itu harus kurang dari 0 ya. Selang di metode tertutup itu kan kriterianya harus berbeda tandanya ya supaya dia di dalamnya itu ada akar. Nah, untuk metode secant ini kita walaupun dengan dua nilai tebakan awal ya, tapi itu bukan definisinya bukan selang ya, dia hanya tebakan aja, tebakan iterasi. Nah, maka ini tidak ada kriteria ya, jadi tidak harus fx0 dikali fx1 ini kurang dari 0. Ya, itu adalah perbedaan yang pertama. Nah, kemudian setelah kita jalankan lelaran ini iterasi ya. Lelaran ini bahasa baku untuk iterasi. Setelah kita jalankan untuk iterasi pertama, nah ini ternyata tidak ada perbedaan ya antara regula falsi dengan secant. Makanya tadi saya bilang metodenya mirip, gambarnya juga mirip ya. Ternyata emang di iterasi pertama secara perhitungannya ini tidak ada perbedaan ya. Ini kita mencari apa? Menghubungkan garis dari dua buah titik ya. Nah, perbedaannya itu akan muncul pada iterasi kedua ya, tentunya ketika kita memasukkan ke prosedurnya. Nah, ini supaya lebih jelas kita cek untuk iterasi kedua ya. Perpotongan garis lurus dengan sumbu X ini pada metode regula falsi akan tetap berada di dalam selang yang mengandung akar ya. Sedangkan perpotongan garis lurus dengan sumbu X pada metode secant ini dia mungkin menjauhi akar. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena pada metode regula falsi ya, ini kan AB ini merupakan selang ya. Nah, jadi di metode regula falsi itu selangnya kan dicek terus ya. Dicek terus. Ya. Jadi dia memang memanfaatkan menghubungkan dua titik AB ya. Tapi dia dalam menghitung garis itu dia tetap harus mencek selangnya ya karena metode tertutup. Nah, kalau di secant yang mana secant ini merupakan metode terbuka ya. Setelah dia punya dua tebakan awal ya, ini yang dipotongkan. Nah, itu dia tidak memperhatikan itu ya, dia tidak mengurusi apakah tandanya berubah atau enggak, maka otomatis apa? Nilai tebakannya ini juga tidak seterkontrol itu ya. Jadi perpanjangannya XR plus satunya ini akan mungkin ya, akan mungkin menjauhi akar yang dicari. Nah, dari gambar ini berarti apa? Kelihatan bahwa metode iterasi dari regula falsi ini dia akan selalu konvergen ya setelah dihandle permasalahan yang lainnya tentunya. Sedangkan untuk metode secant itu dia mungkin divergen ya. Secara metodenya ini dia mungkin divergen atau menjauhi ya. Nah, itu adalah perbedaan dari metode secant dan metode regula falsi. Nah, untuk mempermudah pemahaman, ini langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Masih menggunakan contoh soal yang biasa kita gunakan ya. Fx sama dengan E pangkat X minus 5X kuadrat. Menggunakan metode secant, jalankan pencarian akar jika diketahui X0 sama dengan setengah. X1 sama dengan 1 dengan epsilon sama dengan 0,00001 ya. Nah, ini coba teman-teman pause dulu, kemudian coba dikerjakan dengan Excel. Ya, kemudian juga coba dikerjakan dengan Python ya. Nah, untuk pembahasannya, nah ini akan saya bahas di sini. Pertama, dengan menggunakan Excel, saya tulis dulu ini adalah prosedur secantnya ya, prosedur metode secant. Nah, kemudian yang di bawahnya ini merupakan soal-soalnya ya. Nah, untuk pengerjaan menggunakan Excel, nah di sini sebentar. Untuk prosedur pengerjaan menggunakan Excel, nilai tebakan awal ya X0 ini kita letakkan di sebelah sini ya. Nilai tebakan X1 ini kita letakkan di sebelah sini.
Nah, jadi 2 titik ini kita letakkan pada iterasi 0 dan iterasi 1. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa kerjakan apa? Kita bisa cari fx untuk masing-masing x ya. Di sini kan untuk prosedurnya ini kita perlu fxr, kemudian kita juga perlu fxr minus 1 seperti itu ya. Nah, ini kita isikan dulu ya di sebelah sini. Fxr ini berarti kita masukkan ya e pangkat x berarti e pangkat 0,5 kemudian dikurangi 5 dikali x kuadrat berarti dikali 0,5 dikuadratkan. Nah, ini merupakan fungsi fx ya dengan inputan x-nya sama dengan 0,5. Begitu pula untuk fx di x sama dengan 1 ya, maka ini e pangkat 1 dikurangi 5 dikali 1 kuadrat. Nah, ini adalah fx-nya. Nah, penggunaan metode secant prosedurnya ini kita mulai pada iterasi kedua ya. Nah, jadi ini mulailah kita gunakan apa? Metode secant ya. Nah, ini untuk mempermudah saya coba tuliskan ke sini. Berarti untuk X2 XR plus 1-nya ini adalah X2 yang kita cari. Kita gunakan XR. Kalau R plus 1-nya 2 berarti R-nya berapa? 1 ya kan, berarti ini X1 dikurangi FXR berarti F dari X1 dikali XR, XR-nya berarti X1 minus XR minus 1. XR-nya 1 di minus 1 berarti X0 dibagi dengan F. XR, XR-nya berapa? X1 ya. Dikurangi F, XR minus 1 berarti X0. Nah, jadi untuk mencari nilai X2 ya, di bagian kolom ini kita gunakan fungsi ini ya. Jadi X1 yang di sebelah sini ya kan dikurangi fx1 berarti yang di sebelah sini dikalikan dengan x1 minus x0 berarti dikalikan dengan ini dikurangi ini kemudian dibagi dengan fx1 berarti balik lagi ke sini dikurangi dengan fx0 berarti yang atasnya sini. Nah, seperti itu sehingga kita sudah peroleh x2-nya ya. Nah, untuk fx-nya ini tadi sudah kita terapkan fungsinya berarti tinggal kita tarik. Nah, kemudian untuk selisihnya seperti biasa di sini kita gunakan epsilon ya. Nah, epsilon itu cara menghitungnya adalah di sini belum ada ya. Epsilonnya kalau iterasi pertama belum ada, berarti kita mulai dari iterasi kedua ya. Epsilon ini bisa saya tuliskan di sini juga. Berarti epsilon ini sama dengan nilai mutlak dari iterasi pertama dikurangi iterasi ke 0 ya. Ini untuk epsilon pertama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal kita turunkan sampai nanti dia memenuhi apa? Epsilon kurang dari 0,00001 ya. Nah, selisihnya di sini dia kurang dari 0,00001. Nah, selanjutnya kalau sudah memenuhi, maka yang di sini XR-nya ini merupakan nilai akar atau solusi dari persoalan kita ya. Jadi ini sudah selesai. Ini merupakan cara mengerjakan menggunakan Excel-nya ya. Silahkan dicek teman-teman. Nah, ini nanti akan kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Nah, coba hasilnya teman-teman sudah benar atau belum. Jadi untuk persoalan tadi ini ketemunya pada iterasi ke-6 yakni nilai akarnya adalah 0,60527 ya dengan ini ya epsilonnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini coba akan saya bahas di Google Colab ya. Oke, sekarang kita pindah ke Google Colab untuk mengimplementasikan metode secant. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Untuk latihan soal tadi diketahui fungsi soalnya adalah E pangkat X minus 5X kuadrat ya. Nah, ini baru komen-komen aja ya. Epsilon ini kriteria berhentinya. Kemudian X0 dan X1 ini merupakan tebakan awalnya. Nah, sekarang kita codingnya adalah as it is aja ya. Jadi menyesuaikan soalnya. Nah, tapi
Tapi berarti pertama kita perlu buat apa nih? Fungsi dari f ya. Nah, misal saya pakai f dengan inputannya x ya, maka diminta mengembalikan e pangkat x ya, bilangan e pangkat x. Nah, ini bisa teman-teman gunakan menggunakan deret-teller yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Fungsi deret-teller itu boleh. Di sini saya mau pakai langsung dari Python-nya. Saya agak lupa sebenarnya apakah bisa langsung exp seperti ini. Nah, saya coba dulu apakah bisa langsung exp. Nah, sepertinya tidak bisa ya. Nah, ini berarti menggunakan library ya, karena eksponen ini kalau di Python dia masuknya ke library math ya. Nah, sepertinya seperti ini ya. Kita coba. Ini fungsinya sebentar ya. Fungsinya belum dulu, kita masih mencoba dulu. Oke. Sudah working, berarti benar ya cara mencari eksponen dengan package math. Ini adalah math. Nah, yang akan kita pangkatkan ini adalah x ya. Berarti di sini returnnya adalah math.exp, x-nya ya. Ini kita pangkatnya adalah x-nya ya. Kemudian dikurangi 5 dikali seperti biasa ya. Kemudian x-nya dipangkatkan, berarti bintangnya 2 ya. Nah, pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi kita ya. Nah, coba kita cek untuk yang mudah ya. Berarti misal x-nya adalah 0. Berarti jawabannya berapa nih? Pangkat 0 1 ya, minus 5 dikali x pangkat 2, 0 pangkat 2, 0. Berarti ini harusnya 1 ya. Sudah benar ya. Berarti ini fungsi kita sudah benar ya. Kita sudah berhasil membuat fungsi. Nah, selanjutnya setelah membuat fungsi, kita perlu apa? Nah, iterasi metode second-nya ya. Kita lihat bahwa untuk metode second-nya ini adalah seperti ini ya. XR minus fxr dikali xr minus xr minus 1 dibagi fxr minus fxr minus 1. Oke. Berarti untuk x2 ya. Ini bisa kita cari dengan apa tadi? XR ya. Berarti kalau x2 itu xr plus 1, xr-nya adalah x1 ya. Nah, pertama kita definisikan dulu x0-nya sama dengan 0,5, kemudian x1-nya sama dengan 1. Nah, x2-nya diperoleh dengan x1 minus ya, di bagian atas ini ada fxr. Berarti kita jalankan fungsinya. F dari xr-nya berarti x1 dikalikan dengan f dari enggak ya, bukan f, dikalikan dengan xr minus 1. Berarti bukan f, tapi dikalikan dengan xr adalah x1 minus xr minus 1. Berarti xr-nya adalah x1, xr minus 1 berarti x0 ya. Nah, ini adalah bagian pembilangnya ya. Nah, ini bagian pembilangnya. Kemudian bagian penyebutnya ini adalah fxr ya, fxr. Fxr-nya adalah 1. Kemudian dikurangi fxr minus 1 ya. Dikurangi, nah ini saya kasih kurung, f dari xr minus 1 berarti x0 ya. Ini seperti ini. Ini untuk penyebutnya ya. Oke, ini di sini kurungnya ini kurang 1 lagi ya. Nah, ini adalah sudah selesai ya untuk prosedur untuk x2-nya. Nah, sehingga x0, x1, x2 ini bisa kita print dulu. X2-nya adalah 0,5743 ya. Nah, sekarang kita jalankan iterasinya, berarti karena tidak ada
berapa langkahnya, berarti kita pakai apa? While ya. Nah, epsilonnya kita definisikan dulu di sini. Epsilon ini sama dengan 0,00001 ya. Nah, berarti kita tentukan dulu untuk selisihnya suatu bilangan yang misal sangat besar seperti itu. Berapapun boleh ya, yang penting dia sudah lebih besar dari epsilon ya. Berarti while selisih ini lebih besar dari epsilon, maka kita akan jalankan ya. Kita akan cari untuk X2-nya ya. Maka X2 ini sama dengan ini ya. Yang di sini kita tinggal kopikan. Nah, seperti ini. Maka X2-nya adalah seperti ini. Nah, setelah kita peroleh X2 ya, ini kan maka kita hitung apanya? Selisihnya ya, X2-nya dikurangi X1 dimutlakan ya. Maka kita hitung selisih yang baru. Selisih ini sama dengan absolut dari X2 dikurangi X1 ya. Nah, kemudian setelah kita hitung selisihnya, berarti kita assign ulang ya untuk tiap variabel X-nya. Ini berarti sekarang yang menjadi X0 ini naik ya. X0-nya sama dengan X1, kemudian X1-nya sama dengan X2. Nah, X2-nya nanti kita hitung ketika dia memenuhi syarat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan ya. While selisih lebih dari epsilon ya, kemudian X2-nya dihitung, kemudian selisihnya dihitung ulang, kemudian X0-nya di-assign ulang dengan X1, kemudian X1-nya di-assign ulang dengan X2 yang barusan kita hitung. Nah, ini akan saya letakkan di sebelah sini ya, supaya lebih enak melihatnya. Nah, seperti ini, X0-nya sudah di-assign, X1-nya sudah di-assign, selisihnya juga sudah dihitung ulang. Nah, kemudian dia apakah sudah lebih kecil dari epsilon atau belum ya. Kalau sudah, berarti nanti akhirnya kita akan print apanya? X2-nya ya. Kita akan print X2. Nah, ini untuk menambahkan iterasi saya tambahkan, berarti ini iterasinya dimulai dengan berapa? 2 ya. Iterasinya dimulai dengan 2. Nah, di sini I-nya kita tambahkan ya. Jadi saya akan print iterasinya beserta print ininya ya, nilai akarnya atau solusinya. Nilai hampiran akarnya seperti ini ya. Coba ya, bismillah kita jalankan. Nah, sudah ketemu ya, benar ya. Iterasi ke-7 nilai hampiran akarnya 0,60526. Nah, ini kan sesuai dengan yang di slide kita tadi ya. Ini iterasinya ke-7 ya. Nah, kalau di sini dia ke-6 ya. Karena ini di sini kita terakhir ya, I plus 1-nya ini masuk ke sini ya. Berarti kalau mau sesuai ini dia iterasi berapa, berarti kita printnya adalah I-1 ya. Karena kalau kita ngeprint I, itu berarti kita ngeprint iterasi selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan implementasi dari metode secant. Nah, selanjutnya ini latihan untuk teman-teman coba kerjakan ya. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 7 minus 1000 dengan metode secant buat program Python untuk mencari akar dengan nilai x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3, dan epsilonnya ini nolnya ada 5 ya, di belakang koma kemudian 1. Nah, tadi di codingan yang sudah saya contohkan itu codingannya dia belum berupa fungsi ya. Nah, nanti diharapkan untuk mengerjakan ini teman-teman sudah rapikan bentuk codingannya menjadi bentuk fungsi ya. Nah, kemudian silahkan temukan akarnya ya yang memenuhi epsilon dengan nilai berikut ini. Nah, kemudian ini untuk referensinya seperti biasa menggunakan buku dari Pak Rinaldi Munir, metode numerik. Kemudian ini ada referensi video jika teman-teman mau explore ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.